12 triliun. Antum bayangkan kalau kita beli cendol. Berenang. Banjir bandang. Ya. Ada orang seperti Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya lebih banyak daripada Umar bin Khattab. Hartanya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Namun ketika di akhir-akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf, dia pengen semua hartanya dikeluarkan. Karena di akhir hayat dia mendengar Aisyah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan merangkak. Maka dia pengen habisin itu uang-uangnya. Tapi sudah semua dia sedekahkan. Itu pun ketika dia meninggal masih ada warisan 6 triliun rupiah. Uangnya banyak banget. Kita lihat triliun itu kayak gimana. Agar kita bisa mendapatkan uang triliunan, kita mulai dengan latihan dulu. Lafaz triliun. Coba semuanya triliun. Mau-maunya. Ya antum bilang triliun 10.000 kali juga. Nah, Bapak dan Ibu, Abu Bakar itu juga orang yang kaya. Utsman bin Affan itu juga orang yang kaya. Masya Allah, kekayaan mereka luar biasa. Padahal mereka tadinya adalah orang yang datang dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta benda, tanpa membawa apa-apa. Bukankah kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu datang dari Mekah ke Madinah? Itu Abdurrahman bin Auf sebelumnya di Mekah itu sudah orang pengusaha besar. Pengusaha besar. Dia punya harta banyak. Tapi apa kata orang Quraisy ketika itu di Mekah? Kalau Abdurrahman, kalau kamu pengen berangkat ke Madinah ikut Muhammad, kamu tidak boleh membawa 1 sen pun. Hartamu harus ditinggal di sini. Bahkan istrinya Abdurrahman bin Auf di Mekah itu istrinya itu dikasih janji sama orang Quraisy. Kalau kamu ikut suamimu, gak boleh bawa apa-apa. Tapi kalau kamu tidak ikut suamimu, semua harta suamimu itu kamu ambil. Kata orang Jawa, PN buat kamu semuanya. Tapi apa ternyata istrinya pun tergoda. Istrinya tidak mau ikut, anaknya tidak mau ikut. Abdurrahman bin Auf berangkat sendirian dari Mekah ke Madinah karena panggilan Allah, karena perintah Rasulullah. Masya Allah. Nih ibu-ibu kalau kayak gitu gimana ujiannya, Bu? Pilih mana? Pilih harta apa pilih suami? Pilih suami ya? Suaminya nggak punya harta ya udah pilih suami. Tapi kalau suaminya punya banyak harta ujiannya berat ya, Bu. Masya Allah. Nah ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf tidak mau ikut. Abdurrahman bin Auf pun nggak apa-apa, dia berangkat sendirian tanpa membawa apa-apa. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang namanya Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad bin Rabi' pun memberikan tawaran kepada Abdurrahman bin Auf yang datang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Katanya Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, sekarang engkau saudaraku di sini di Madinah. Saya tanggung jawab atas engkau di sini. Engkau tidak punya rumah, rumah saya luas. Kita bagi 2, nanti silakan engkau pilih mau yang sebelah mana, timur atau barat, yang selatan atau yang utara. Nanti kita bagi 2, silakan diambil yang sebagian, engkau tinggal di sebagian, saya tinggal di sebagian. Bahkan Sa'ad bin Rabi' yang kedua juga menawarkan, Abdurrahman bin Auf, engkau tidak punya kerjaan, saya punya kebun luas. 1/3 seluruh kebun di Madinah itu miliknya Sa'ad bin Rabi'. Silakan pilih, kita bagi 2. Bahkan yang ketiga ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', engkau di sini di Madinah tidak punya istri, istri saya 2. Silakan engkau pilih, tunjuk yang mana. Saya ceraikan hari ini, tunggu masa idahnya, engkau nikahi. Silahkan. Masya Allah. Kok janda? Sa'ad bin Rabi' menawarkan seperti itu. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga keluargamu, hartamu, mudah-mudahan Allah berkahi. Cukup tunjukkan kepada saya, Ainasu, di mana pasar? Masya Allah. Abdurrahman bin Auf tidak tergoyahkan. Coba bayangkan bapak-bapak ditawarkan seperti itu, bapak-bapak. Kira-kira nerima nggak? Alhamdulillah, enggak katanya, enggak lama-lama. Enggak pakai lama, Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf seorang kesatria, seorang pejuang, dia mengatakan cukup tunjukkan saya di mana pasar. Lalu dia ditunjukkan pasar. Pasar yang didatangi oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah pasar orang Yahudi. Pasarnya Bani Koinuka. Waktu itu ada orang Yahudi itu ada 3 bani besar, Bani Koinuka, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Nah, dan masing-masing mereka punya pasar. Pasarnya Bani Koinuka itu yang sekarang kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu yang sekarang itu jadi makam Baki. Itu samping sebelah mananya itu. Ya kalau kita masuk begini berarti sebelah sini kan? Kirinya itu ya. Nah itu dulu pasarnya Bani Koinuka di situ.
Lalu Abdurrahman bin Auf datanglah ke situ. Nah, cuma cerita tentang sirah tentang Abdurrahman bin Auf ini seakan-akan terputus. Tiba-tiba ceritanya dia hanya ke pasar. Tiba-tiba cerita berikutnya kita udah kenal Abdurrahman bin Auf orang kaya. Sekali dia duduk dalam majelis Nabi, dia kalau infak 3 miliar, 30 miliar, 20 miliar. Itu infaknya. Berapa omsetnya? Berapa jamaah yang dia berangkatkan? Harus seperti itu. Dealnya berapa? Iya, Masya Allah. Nah, pertanyaannya, tuh itu kok dia langsung tiba-tiba kaya ceritanya? Emang dia jualan apa? Emang ketika dia ke pasar itu Abdurrahman bin Auf gimana caranya dia mendapatkan uang? Dia jualan apa? Jualan apa? Online. Nah, mungkin. Jualan di Shopee. Kita tidak dengar ceritanya, tapi tiba-tiba kita langsung tahu. Ada banyak riwayat tentang apa yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan dia jualan pacul, jualan alat-alat perkakas. Ada juga yang mengatakan dia jualan gandum. Ada juga yang mengatakan dia jualan onta dan kuda. Ya, memang Abdurrahman bin Auf itu apa aja dia jual. Semuanya dia jual sesuai dengan kebutuhan. Dia cari kebutuhan lalu dia jual. Nah, namun dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu jualan onta dan kuda. Cara dia jualan begini. Dia bisa menjual satu hari itu lebih dari 100 ekor onta dan kuda setiap hari. Onta dan kuda itu kalau kita analogikan sekarang itu ibarat jualan motor atau jualan mobil. Jadi dia tuh buka dealer onta. Masya Allah. Dia buka itu jualan onta dan akhirnya dia bisa jual setiap hari lebih dari 100 ekor. Cara dia jualannya sederhana. Iya, cara dia jualan sederhana. Begini dia jualan. Antum mau tahu bagaimana dia jualannya banyak? Mau ya? Dia jualan begini. Dia kulaan. Apa itu namanya kulaan? Dia belanja, dia ambil barang. Dia belanja, dia beli. Itu misalnya 100 ekor onta, dia beli harganya 100 perak per ekor. Lalu dia bawa ke tokonya, lalu dia jual onta-onta yang bagus-bagus itu. Dia hanya pilih onta yang bagus, kualitas terbaik. Lalu dia jual onta itu setiap hari 100 ekor onta. Harganya satu ekor dia jual 100 rupiah. Dari 100 perak tadi. Iya. Berarti untungnya banyak nggak? Hah? Bisa nggak ada? Nggak 100 perak dari. Saya cerita lagi ya, pulang ya. Punya berapa banget? Kok masih cek? Oh. Gas. Dia ambil 100 rupiah. Satu ekor. Dia jual 100 ekor setiap hari. Jualnya harganya 100 rupiah satu ekor. Masya Allah, berarti untungnya banyak kan? Apa yang Abdurrahman bin Auf lakukan? Dulu 1400 tahun lalu, itu yang hari ini dilakukan oleh Google, Facebook. Coba antum buka Google, antum mencari sesuatu di Google, pernah bayar nggak? Google itu perusahaan besar atau kecil? Uangnya banyak nggak? Dari mana dia dapat uang kalau kita pakai Google? Cari mangsa? Cari pasar? Masa? Cari apa? Masa? Ibu mau nyalek? Dari masa? Sebentar lagi 2024 ya. Google itu kita selalu mencari sesuatu di situ. Apa aja dicari di Google itu ada. Betul nggak? Kunci rumah kita hilang. Kunci mobil Pajero, mobil Fortuner itu ya. Itu kalau hilang kunci rumah kita, ditanya di Google itu ada jawabannya. Di mana kunci rumah saya? Enter. Keluar jawabannya walaupun jawabannya tidak benar. Tapi dia selalu punya jawaban. Pertanyaannya kapan kita bayarnya? Kok kayaknya dia nggak ada untung? Sama Abdurrahman bin Auf juga. Abdurrahman bin Auf itu kok kayaknya dia nggak ada untung, tapi untungnya banyak sekali. Karena sebenarnya kuda, onta itu hanya digunakan oleh Abdurrahman bin Auf untuk mendatangkan massa, mendatangkan traffic aja. Tapi yang jualan sesungguhnya dia tidak jualan itu. Dia jualan dapat keuntungan itu dari tali, dari pelana, dari sepatu, kacamata kuda, dapat keuntungan dari situ. Orang rata-rata kalau beli kuda, beli onta, rata-rata juga beli pelananya, rata-rata juga beli talinya. Kan susah. Kalau kita habis beli kuda, beli onta, nggak beli tali, kita mau bawa pulang gimana? Masa kita bilang, ayo onta, kemon. Kan tidak bisa, harus kita tarik. Keuntungannya banyak sekali, sama seperti Google.
Sama seperti YouTube. Dia tidak dapat keuntungan dari situ, tapi dapat keuntungannya dari tempat lain. Nah, cuman masanya sudah banyak, cuman orang yang datang situ sudah banyak. Jadi ibaratnya begini, kalau kita punya toko sembako, kita jual ada 5 atau 10 produk. Mungkin ada dari antara 10 produk ini, mungkin ada 1 atau 2 produk yang kita itu murahkan. Mungkin minyak gorengnya yang murah, mungkin gulanya yang murah, harganya nggak mahal. Tapi ketika orang sudah banyak datang untuk cari gula yang murah, minyak goreng yang murah, disitulah ketika orang sudah datang baru kita tawarkan tepungnya, kita tawarkan berasnya, kita tawarkan. Bisa dipahami itu? Itu dalam dunia bisnis sekarang, marketing sekarang namanya cross selling. Cash. Jadi pengusaha. Mulai dari mindset dulu, cash. Ya. Cash. Nah, itu ikhtiar langit, itu ikhtiar buminya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya banyak strategi, akhirnya dia bisa berhasil. Bisa berhasil. Nah, tapi di antara semua ikhtiar itu sebenarnya Abdurrahman bin Auf itu kaya, raya, bukan hanya karena sebab dia pintar jualan. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf itu menikahnya di Madinah. Jadi kan istri yang itu kan di Mekah tidak mau ikut, ya kan? Akhirnya di Madinah itu dia menikahi orang Ansor. Setelah dia menikah, baru dia laporan sama Rasulullah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu menikah tidak ngomong sama Rasulullah. Setelah menikah baru ngomong. Lalu Rasulullah bilang, kalau begitu potonglah 1 ekor atau 2 ekor kambing, rayakan. Bikin walimah, bikin pesta, gitu. Umumkan. Di saat itu Rasulullah SAW itu mendoakan kepada Abdurrahman bin Auf. Apapun yang diniagakan, apapun yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf selalu untung. Rasulullah berdoa, minta sama Allah, ya Allah bikin dia ini jadi perbendaharaan, apapun yang dia jual, apapun yang dia dagangkan, kalau bisa ya Allah selalu untung, nggak pernah rugi. Makanya Abdurrahman bin Auf itu nggak pernah dia merasa rugi dan nggak pernah rugi, selalu untung. Dia pengen rugi pun nggak bisa. Bener. Antum pernah dengar cerita kurma busuk itu? Ya. Sebenarnya itu kurmanya nggak busuk, karena kurma itu nggak bisa busuk sebenarnya. Antum taruh di kulkas 1 tahun juga tetap begitu-begitu aja. Kan bisa tetap dimakan. Jadi ceritanya suatu ketika, ini mau musim panen ini, di Madinah itu mau panen. Itu sudah 1 bulan lagi itu udah panen, kurang lebih 1 bulan itu sudah panen. Ketika mau panen, semua sudah senang. Semua orang yang punya kebun sudah senang, pedagang juga sudah senang. Ketika mau panen, tiba-tiba ada permintaan, ada perintah berangkat perang. Perang Tabuk ketika itu. Perang Tabuk. Ya namanya pedagang, orang yang berkebun, udah mau panen, ada perintah perang, itu kan ada rasa, aduh gimana ya. Tapi mereka berangkat dalam keadaan lapang, dalam keadaan berat, semua berangkat. Tapi yang namanya manusia ada rasa kayak, gimana ya? Setelah pulang berbulan-bulan dari perang Tabuk sampai di Madinah, ternyata kurmanya itu sudah belenyek, apa tuh istilahnya? Kematangan. Sehingga harganya itu tidak bisa dijual harga normal. Nah, di antara para sahabat ada beberapa yang merasa, ini gara-gara gitu-gitu. Abdurrahman bin Auf itu khawatir jangan sampai nanti yang disalahkan adalah gara-gara perang atau Rasulullah yang disalahkan, sehingga mereka rugi. Akhirnya karena tidak mau, Abdurrahman bin Auf tidak mau itu nanti orang menyalahkan Rasulullah, menyalahkan karena diajak perang sehingga mereka rugi. Ya sudahlah, saya rugi tidak apa-apa. Saya beli itu semua kurma yang tidak bisa dijual itu dengan harga normal, biar semua sahabat itu satu Madinah semua senang semuanya. Rugi tidak apa-apa, yang penting Rasulullah aman. Yang penting nggak ada yang punya rasa itu jadi. Masya Allah. Antum bayangkan itu Abdurrahman bin Auf. Rasulullah setelah meninggal, yang membiayai keluarganya Rasulullah semuanya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Iya, Aisyah itu selalu dikasih uang, semua keluarganya. Abdurrahman bin Auf itu yang menjaga keluarga Rasulullah, menjaga Rasulullah. Di antara semua sahabat, hanya Abdurrahman bin Auf yang pernah mengimami Rasulullah. Biasanya Rasulullah selalu jadi imam. Hanya Abdurrahman bin Auf satu-satunya sahabat yang pernah jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Pernah ketika sholat subuh, ya Rasulullah sakit di tenda, jadi tidak keluar setelah azan. Subuh kan waktunya pendek. Setelah ditunggu-tunggu tidak keluar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang maju, didorong. Akhirnya maju sama sahabat yang lain, didorong. Akhirnya maju. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Rasulullah keluar. Dia ekor matanya ngelihat Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah mendekat, dia mau mundur. Itu Rasulullah pegang ininya. Tidak usah mundur. Rasulullah makmum. Kita jadi makmum aja Rasulullah kita senang. Apalagi ini jadi imam. Ya kan? Ketika Umar bin Khattab meninggal, Umar bin Khattab membuat majelis syura untuk memilih khalifah. Semua majelis syura sepakat. Kasih urusannya ke Abdurrahman bin Auf, suruh dia pilih. Dia pilih dirinya sendiri juga nggak apa-apa, kita ikut. Abdurrahman bin Auf memilih Utsman. Jadi lihat ketinggian orangnya ini ya, luar biasa. Nah, Abdurrahman bin Auf itu membeli kurma itu karena tidak pengen orang itu nanti punya ghil, punya rasa nggak enak sama Rasulullah, nggak enak karena kita nih gara-gara ini nih, gara-gara pilkada nih kita punya utang ya. Waduh. Iya, akhirnya sudah diganti. Akhirnya dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Jadi memang niatnya begitu, tidak mau untung, tidak apa-apa, ya sudahlah saya keluarkan uang saya biar menjaga ini, tidak ada yang punya rasa gak enak. Beberapa hari setelah itu ada utusan dari Yaman datang, karena di Yaman ada penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma yang terlanjur matang tadi itu. Dan orang Yaman mau membeli dengan harga 2-3 kali lebih mahal, gak apa-apa. Akhirnya semua yang tadi dia mau rugi itu malah jadi untung. Nah itu tuh Abdurrahman bin Auf, nggak pernah rugi, selalu untung, sama kayak kita. Masya Allah. Nggak mau rugi malah. Tapi rugi. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Abdurrahman bin Auf membuat pasar karena diperintah oleh Rasulullah. Kaum muslimin harus bikin pasar sendiri untuk menyaingi pasarnya orang-orang Yahudi. Tapi pasarnya orang Muslim itu tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Datang seorang sahabat menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kita kalah bersaing. Marketplace kita, iya, kan bahasa Inggrisnya pasar marketplace. Marketplace kita kalah dengan marketplace-nya orang Yahudi. Mereka bertumbuh dengan cepat. Kata Rasulullah, kenapa mereka bisa bertumbuh dengan cepat? Karena mereka curang. Orang Yahudi curang. Kalau ada yang beli 1 kilo, mereka kurangi timbangan. Margin mereka, keuntungan mereka jadi lebih besar. Sehingga mereka punya profit banyak, mereka cepat bertumbuh, stok mereka lebih cepat besar, banyak. Terus kata Rasulullah, terus kamu gimana jualannya? Kami jujur. Kalau orang beli 1 kilo, kami takar dan pas 1 kilo. Tidak kami kurangi dan tidak kami lebihkan, pas 1 kilo. Kata Rasulullah, terus maunya gimana? Gimana caranya Rasulullah? Kita bisa memenangkan lebih daripada orang Yahudi. Kata Rasulullah, kalau kamu mau mengalahkan orang Yahudi, kalau ada yang beli 1 kilo, kamu tambahkan, kamu kasih lebih. Kalau orang beli buah-buahan jeruk misalnya, setelah ibu-ibu yang beli itu misalnya timbang, lalu selesai 1 kilo, kamu ambil 2 atau 1 taruh di belakang. Sudah. Iya Bu, terima kasih ya Bu, ini saya tambahkan. Gitu, dikasih. Itu dirasakan dan disyukurin oleh orang-orang yang beli dan mereka senang. Akhirnya lama-kelamaan orang yang beli di pasar sebelah itu pindah satu persatu. Akhirnya dalam waktu 1 tahun itu pasar sana sepi. Sini. Nah, Rasulullah itu berbisnis. Rahasia kenapa para sahabat itu kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Umar bin Khattab kaya. Padahal dulu mereka nggak ada tuh pelatihan training bisnis. Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak workshop? Nggak ada coaching nggak ada. Mentornya mereka Rasulullah langsung. Nggak ada ilmu-ilmu kayak FBS. Nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Ternyata Rasulullah mengajarkan mereka bagaimana caranya berbisnis dengan baik adalah mengedepankan akhlak. Kata Rasulullah, innamal bai'u antarodin. Ajaran Rasulullah kepada para sahabat. Sesungguhnya jual beli kita itu adalah redo, saling redo. Urusan kita antara penjual dengan pembeli itu selesai ketika pembelinya redo. Jadi kalau antum, Bapak Ibu kita jualan, misalnya jualan apa aja, jualan online atau jualan apapun, kita sudah kirim barang, orang sudah bayar, urusan kita belum selesai. Jadi jangan dikira, kan saya sudah kirim, kan saya sudah kasih barangnya. Terserah dia mau buang barangnya, dia mau pakai barangnya, dia mau taruh di got, dia mau kasih orang, terserah, kan saya sudah kasih. Oh enggak. Ternyata Islam itu mulia, dia mengajarkan bahwa urusan kita itu selesai dengan pembeli kalau pembeli itu redo. Masya Allah. Jadi kalau pembeli itu redo, kan dia senang, dia puas. Akhirnya dia akan beli terus menerus. Jadi kita menjaga hati.
Kalau kita fokus bisnis kita, Bapak Ibu, kita memberangkatkan orang, memberangkatkan jamaah, kita mengurusin orang, dan kita fokus kepada dia, redo kepada kita, kita ambil hatinya, maka itu dia akan ajak bukan hanya seluruh keluarganya, seluruh RT-nya, seluruh yang dia kenal akan dia ajak untuk ikut sama kita berangkat umroh dan berangkat haji. Amin. Karena yang kita ambil hatinya, kita fokus kasbul qulub, ngambil hatinya. Kalau kita sudah ambil hatinya, kata Ari Lasso gimana? Sentuh dia. Itu ya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Jadi ambil hatinya, maka dia akan ikut kita selamanya. Tapi kalau kita mohon maaf, niat kita ngajak orang umroh hanya pengen ngambil uangnya, kita nggak peduli nanti dia susah, kita nggak peduli nanti dia sengsara di sana, kita nggak ngurusin perintilan detail-detailnya. Yang penting dia sudah bayar, saya sudah dapat komisi, urusan kita sudah selesai. Bisnis kita akan susah, jangka pendek, kita nggak akan bisa dapat banyak jamaah. Maka Rasulullah mengajarkan bisnis itu pakai hati. Tanggung jawab kita itu bukan hanya sekedar memberangkatkan orang. Tanggung jawab kita bukan sekedar orang sudah bayar lalu kita sudah urus semua administrasinya. Enggak. Pastikan dia itu benar-benar bagus di sana perjalanannya. Pastikan dia nyaman. Pastikan yang dijanjikan oleh perusahaan itu, Bapak Ibu harus berjuang untuk mereka. Perusahaannya. Kalau dijanjikan bintang 5, pastikan dia bintang 5. Bintang. Bintang 7. Ya, kadang-kadang ada masalah teknis. Tapi itu, Bapak, kita berpihak memperjuangkan untuk sampai jamaah redo. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga vibrasi itu, semangat itu, maka insya Allah dia akan menjadi konektornya, Bapak Ibu. Dia akan menjadi salesnya tanpa Bapak Ibu harus membayarnya. Dia akan menjadi orang yang berkoar-koar untuk mengajak teman-temannya untuk datang berangkat umroh haji bersama Bapak Ibu. Karena dia merasakan hatinya enak, nyaman sama kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Innamal bai'u antaradi. Sesungguhnya jual beli transaksi itu adalah redo, saling redo. Pembeli puas, penjual juga puas. Bukan hanya pengen ngambil uang dia, terserah. Sampai sana dia nyasar juga bodo amat. Kalau begitu jangan. Masya Allah. Nah Bapak dan Ibu semua, kalau itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah di antara semua teknik-teknik, strategi-strategi itu ada ikhtiar langit. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu, tadi kita kembali ke ceritanya, itu bisa seperti itu dapat keuntungan banyak karena ternyata didoakan sama Rasulullah. Selain tadi karena pengen orang redo, tapi ikhtiar langitnya didoakan sama Rasulullah. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin supaya dapat jamaah muda, kita ingin supaya dapat rezeki banyak, jangan lupa untuk mencari keberkahan dalam ikhtiar kita. Ada banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan berkah. Yang kalau berkah itu sudah turun pada usaha kita, maka usaha kita yang sedikit akan menghasilkan yang banyak dan besar. Akan memudahkan kita. Kadang-kadang kita tuh berpikir, aku pengen ini, pengen itu, dan itu semuanya cita-citaku itu akan tercapai karena kekuatan, karena kemampuan, karena usaha. Jangan. Nanti kita terjebak pada kekerdilan betapa kecilnya kemampuan kita. Tapi kalau kita cari berkahnya, ada banyak amalan untuk mendapatkan berkah. Tadi contoh misalnya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang alim, ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan orang yang luar biasa, gitu ya, yang kedekatannya dengan Allah itu tinggi, dekat, maka jangan hanya kalau ketemu, jangan hanya minta selfie. Tapi kalau bisa minta doa. Langsung pegang tangannya. Ustaz, angkat tangannya Ustaz. Tolong doakan saya Ustaz, saya punya utang. Orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang alim, orang-orang yang beriman, mereka kedudukannya itu dekat dengan Allah, sehingga ketika mereka meminta sesuatu, itu Allah kabulkan. Mungkin kita ini nggak dikabulkan doa kita, hajat kita, karena mohon maaf, kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak ingkar. Mata kita banyak salahnya, mulut kita banyak salahnya, sehingga doa kita itu tidak langsung. Tapi ada orang-orang dalam. Orang dalam itu maksudnya orang yang kedudukannya dekat. Jangankan kita, orang seperti Umar bin Khattab saja diajarkan oleh Rasulullah untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah, Umar, nanti suatu ketika ada orang yang datang, ciri-cirinya begini, dia nanti begini. Kalau kamu ketemu dia, dia lagi tawaf, minta doa sama dia. Orang sekelas Umar aja masih disuruh minta doa, apalagi sekelas kita. Maka
Cara supaya kita memudahkan kita mendapatkan rezeki, mendapatkan banyak jamaah, jangan hanya ikhtiar bumi. Yang pertama, cari berkah. Cari berkah itu ada banyak contoh amalannya. Satu, tadi minta doa. Terutama dari doa bapak dan ibu, doa orang tua kedua orang tua kita. Saya itu Bunyi. ini, saya matikan juga. Iya. Oke, lanjut. Saya itu termasuk orang yang sejak tahun 2014, 15, 16 saya banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Guys. Ini mudah-mudahan ini tidak. Mungkin sinyal HP mungkin. Iya. Coba yang mau dipakai. Nggak kedengeran. Iya, nggak diapa-apain. Kena HP. Atau itu kali yang di laptop ada yang dicolokin. Apa Dani? Antum yang ahli. Serahkan kepada yang ahli. Ahli sound ini. HP-nya mati semua. Coba semuanya merem. Atau dari sebelah mungkin ada. Sound itu HP sekitar sound dimatiin. Mohon maaf, ini ada noise sedikit daripada suara audionya. Iya. Coba. Cash. Nggak, profit. Alhamdulillah. Sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini. Sentuh ahlinya, Bang. Iya memang. Butuh sentuhan antum memang yang sudah ahli. Kalau mau nyari sound dengan gradasi multi. Promote kalian. Saya cerita Bapak dan Ibu, saya termasuk orang yang alhamdulillah dimudahkan sama Allah dalam banyak hal. 2013, 2014 saya pengen bangun pondok pesantren, kumpulin uang dapat 2 miliar, saya beli tanah, saya bangun. Saya mau beli mobil Alphard, saya kumpulin uang, dapat saya beli Alphard. Sekarang 2 Alphardnya. Mau lagi beli lagi putih hitam. Mau saya mau ini mau itu dapat. Sampai saya bilang begini, ya Allah, ini jangan-jangan saya itu istidraj. Khawatir. Memang orang mukmin itu harus begitu. Harus selalu khawatir jangan-jangan dirinya munafik. Jangan-jangan dirinya istidraj. Saya selalu khawatir. Saya cari apa sih? Saya tidak punya amalan-amalan yang terlalu heboh, yang terlalu bagus-bagus begitu. Tapi kok saya mau apa-apa tuh mudah gitu. Saya mau kumpulin uang, bisa beli ini, bisa. Pengen bangun bisnis ini, mudah. Ketemu orang, tiba-tiba orang datang, tiba-tiba orang nawarin. Misalnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ada orang datang ke tempat saya. Orang datang ke tempat saya, nawarin produknya. Dia punya produk mau kena daster 1 gudang. Dia nggak bisa jualan, kasih, nih silakan mau jual. Ini saya bisa jual harga 200, 250. Buat Pak Fitra terserah mau ambil harga berapa, mau jual harga berapa. Yang penting ini keluar semua. Yang kayak begini sering banget dalam hidup saya. Saya bilang, ya Allah, ini jangan-jangan istidraj. Saya mencari-cari 2014, mencari tahu apa amalan saya, apa yang membuat kayak begini, apa yang membuat kok jadi mudah begini. Tahun 2018, saya mudik ke kampung halaman saya. Saya kebetulan lahir di Ambon. Marga saya Hehanusa. Saya, orang tua saya, ada gitar. Gitar. Tapi nggak bisa dipetik. Digenjreng. Bisa digenjreng. Iya. Ya, saya pulang ke kampung halaman saya tahun 2018. Waktu itu Lebaran. Lalu saya temukan, ternyata di rumah saya itu saya menemukan ada
ada hal-hal yang rutinitas yang dilakukan oleh ibu saya. Yang pertama, ibu saya itu kalau masak, selalu masaknya itu banyak. Orang di rumah hanya 6, dia masak untuk 20 orang, 15 orang. Dan ketika jam makan, jam-jam 12, jam malam, itu semua orang yang di depan rumah, yang lewat depan rumah itu dipanggil makan. Tukang beca, angkot, itu semua diajak makan. Jadi di meja makan saya itu, Bapak Ibu semuanya, itu sering orang asing makan rame-rame di situ. Kita nggak kenal, setiap hari ganti-ganti orang, tukang beca dan lain-lain. Seringkali saya mencoba untuk ramah, ngajak ngobrol sama abang-abang beca. Bang, mangkal di mana? Tanya sambil makan. Kita sambil ngobrol, sambil kenalan. Oh, abang becanya jawab, mangkal di depan di dekat BNI. Oh, dia nanya balik, kalau abang mangkal di mana? Kita mau ramah jadinya salah. Jadi ibu saya punya kebiasaan masaknya banyak. Yang kedua, setiap habis subuh, ibu saya itu selalu ke pasar becek itu. Dan dia kalau pakai tas, apa namanya, tas yang ya, itu resletingnya itu tidak pernah dia kunci. Jadi uangnya itu selalu mudah diambil. Ketemu anak kecil jualan tas plastik, adik sini, kamu kelas berapa? Nih, kasih uang buat mama, buat bayar SPP. Tukang becak yang udah tua, dia panggil, bapak, sini uang buat bapak. Jangan beli rokok, beli makan. Ada teman saya sopir angkot lewat, namanya Iksan. Dia panggil, Iksan, sini mama kasih uang. Dia kasih uang. Orang jualan tomat di bawah itu bilang, Bu Haji, tomat. Padahal di kulkas tomatnya masih banyak. Dia bilang, David sini, ini tomat ini ambil 2 ini ya, ambil, masukin tas. Dia selalu ngasih uang, dan saya bawa barang belanjanya di belakang. Dari saya kecil sampai segede ini pun, kalau saya pulang tetap saya jadi ajudannya dia ke pasar. Saya lihatin dia dari belakang apa yang dia lakukan sambil geleng-geleng kepala, masya Allah. Habis itu naik becak pulangnya, tahun 2018. Naik becak pulangnya. Setelah naik becak, duduk di atas becak, barang-barangnya belanja taruh di depan, abang becaknya jalan. Saya tanya sama dia, Mak, mama tuh dari tadi saya lihat suka ngasih orang uang. Kenapa? Terus dia jawab sambil santai, dia bilang, mama tuh kasih orang-orang uang di sini karena mama tuh anak-anaknya jauh di Jawa. Jadi mama tuh kalau anak-anak mama susah, mama tidak bisa bantu, mama bantu orang di sini, mudah-mudahan Allah bantu anak mama di sana. Langsung saya nangis, saya peluk dia. Saya kira saya tuh bisa beli ini, bisa dapat itu karena saya hebat, karena saya pinter, karena saya mampu. Ternyata enggak, ternyata ada orang tua yang berdoa, beramal soleh, dan meniatkan itu jadi wasilah supaya Allah bantu anak-anaknya. Masya Allah, doa orang tua kepada anak itu tidak ada hijabnya, langsung tembus. Saya langsung sepanjang naik beca itu saya peluk dia, ya Allah, saya baru sadar. Saya tanya-tanya dari dulu, saya mikir ini saya punya amalan apa. Saya tak kepikiran kalau itu amalan orang tua saya. Itu yang disebut dengan kita dapat berkahnya. Kita dapat, kalau kita sudah dapat berkah, kita dapat kemudahan, kita dapat pertolongan dari Allah. Maka untuk itu kita harus punya amalan-amalan yang mengandung atau mengundang keberkahan. Boleh sedekah, boleh apapun, harus ada amalan. Cara saya akhirnya cara saya secara pribadi, cara saya untuk mengundang keberkahan biasanya yang saya lakukan adalah saya mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Caranya begini. Amalan itu kan ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya fardu, betul? Ambil satu amalan yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya apa? Wudu, duha, ya, tahajud itu sunnah muakkad. Ambil satu amalan yang hukumnya sunnah, jadikan untuk diri kita itu fardu, wajib. Untuk diri kita saja. Satu amalan, konsistensi. Yang mudah, jangan yang susah. Tapi konsistensi. Challenge diri kita, tantangan 100 hari, lakukan terus menerus. Jangan berhenti. Kalau 0, kalau berhenti, terputus, ulangi dari hari pertama lagi. Itu hidup kita akan mudah, dapat kemudahan. Saya kalau punya hajat, tarikoh saya ya begitu. Riadoh saya ya begitu. Ambil satu amalan. Amalan sunnah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengambil amalan sholat tahajud yang hukumnya sunnah, tapi dijadikan wajib bagi dirinya. Rasulullah mengambil amalan memberi makan orang buta di pasar, memberi makan, sedekah. Itu amalan sunnah, tapi dijadikan wajib bagi Rasulullah. Setiap hari dia melakukannya. Makanya ketika Rasulullah meninggal, datang Abu Bakar bertanya kepada anaknya, istri Rasulullah Aisyah,
anakku, apalagi amalan Rasulullah yang sering dilakukan yang saya belum tahu. Karena Abu Bakar pengen meniru semua amalannya. Aisyah mikir-mikir, oh ada satu. Rasulullah itu setiap pagi datang kasih makan itu orang pengemis buta di pasar. Nah, diikutin lah itu sama Abu Bakar. Abu Bakar juga datang kasih makan. Bilal bin Rabah mengambil amalan bersuci. Dia selalu menjaga wudunya, menjaga hati, menjaga fisik, bersuci. Jadi bukan hanya bersuci fisik, tapi hatinya dia selalu jaga. Matanya, semua panca indera dia jaga. Yang itu membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sendalnya dia, katanya Rasulullah, sudah terdengar di surga. Ada orang yang lewat tiba-tiba Rasulullah langsung bilang, itu ahli surga. Ternyata setelah diteliti, didatangi rumahnya, dia tidak ada amalan apa-apa, dia tidak saum, dia tidak sholat malam. Ternyata setiap malam sebelum tidur dia memaafkan. Masya Allah. Ambil satu amalan yang itu sunnah, lalu kemudian kita berwasilah dengan itu, riadoh dengan itu. Apalagi banyak amalan, tambah luar biasa. Nah, itu yang mendatangkan keberkahan. Jadi saya selalu mencari waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab. Saya berdoa. Saya melakukan silaturahim. Karena Rasulullah bilang begitu. Siapa yang pengen diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, lakukan silaturahim. Coba, Afwan, kapan kita terakhir datang silaturahim? Bukan mau prospek orang. Silaturahim. Silat itu artinya menyambung, rahim itu artinya sayang, kasih. Kita hanya datang ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah orang tua kita atau kerabat orang tua kita, ngasih hadiah, bikin mereka senang, tersenyum, pulang. Udah. Itu silaturahim. Kapan terakhir kita silaturahim? Apa kita tidak percaya sama Rasulullah yang mengatakan mau banyak rezeki silaturahim? Ya kan? Itu amalan-amalan yang mendatangkan berkah dalam kehidupan. Saya pertama kali mengamalkan silaturahim rutin sampai dengan hari ini. Pertama kali saya datang ke rumah orang namanya Habibur Rahman El Sirazi. Kebetulan tetangga saya di Salatiga. Kang Abib yang bikin itu ayat-ayat cinta. Tahu ya? Ya. Ada Fahri, Aisyah, betul ya? Aisyah pakai cara gitu kan? Saya datang, saya bilang begini. Itu hari Jumat saya bilang, Kang, besok di rumah Anda? Iya, di rumah. Ahlan, antum silakan datang. Pagi-pagi hari Jumat, saya datang, saya pakai motor, pakai sarung, pakai koko. Habis sholat subuh belum mandi, datang ke rumah orang. Sampai di tengah jalan, di perjalanan, saya mikir, kok saya tidak bawa apa-apa ya? Tidak bawa buah tangan gitu. Akhirnya saya cari, oh ada di kantong saya ada uang 20.000. Saya belok sebentar ke pasar, saya cari 20.000, ini bisa beli apa? Durian nggak dapat, 20.000 nggak bisa. Jeruk? Beli anggur nggak bisa. Pas kebetulan lagi musim rambutan, 20.000 itu dapat rambutan 2 tas. Gagah sekali kalau kasih hadiah. Orang jual rambutan itu banyak sekali. Banyak sekali orang jual rambutan. Lalu akhirnya saya beli rambutan 2 tas itu. Saya datang itu, saya bawa sampai di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saya kasih rambutan ini, oleh-oleh. Wajahnya langsung senang, berseri. Kita kasih orang sesuatu, orang senang, kita hatinya senang nggak? Senang. Wah, Masya Allah, ini wajahnya langsung berubah berseri-seri gitu ya. Saya senang sekali. Ayo masuk sini. Oh, antum repot-repot. Enggak repot gitu ya. Biasa basa-basi. Saya senang dia terima. Saya masuk. Pas masuk dalam rumahnya, di atas mejanya banyak rambutan. Saya kira saya membawa rambutan satu-satunya. Ternyata ya namanya musim rambutan ya. Terus istrinya kemudian bersihkan itu mejanya, lalu dikeluarkan lagi rambutan yang tadi saya bawa kayaknya itu. Lalu selama 15 menit, misi saya silaturahim. Selama 15 menit saya cuma lagi sibuk apa Kang ini sekarang, dia cerita. Oh ini lagi bikin film ayat-ayat cinta 2. Nanti ceritanya Fahri begini, Aisyah begitu. Saya itu cuma Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, gitu-gitu doang udah. Sudah 15 menit, udah saya pamit. Wah saya doakan lah mudah-mudahan ini filmnya lebih booming daripada yang pertama, saya bilang begitu. Akhirnya saya pamit ya, nggak enak mengganggu lama-lama. Oh iya syukron ya antum sudah repot-repot, iya. Pas saya mau keluar dari pintu itu, dia panggil dia bilang, sebentar, tadi antum kesini tuh ngapain ya?
Terus saya bilang silaturahim. Dia bilang, maksudnya enggak ada apa gitu? Emang harus apa gitu? Dia bilang, kok nggak unik, atau nggak umum gitu? Ya, saya cuma pengen datang aja. Nah, mindsetnya adalah, sejak saat itu saya punya mindset. Saya datang silaturahim karena Rasulullah menjanjikan itu. Rasulullah benar. Saya datang silaturahim, Rasulullah menjanjikan bahwa kalau datang silaturahim umur panjang, banyak rezeki. Soal bagaimana nanti rezekinya datang, nggak usah dipikirin. Rezekinya nggak harus datang dari orang yang kita datangin. Datang dari mana aja, Allah itu punya min haitsu la yahtasib. Dia bisa ngasih dari mana aja, yang penting kita ikutin itu apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kita udah pikir aja. Saya pas keluar dari rumahnya itu, saya bilang, nggak usah dipikirin Alphardnya dari mana, nggak usah. Kalau saya pikir, saya pusing. Kalau saya pikir, otak saya nggak nyampe. Biar Allah yang mikir, Allah punya banyak skenario. Saya keluar aja, santai. Yang penting saya sudah menjalankan sunnah. Saya sudah silaturahim, udah selesai. Saya pulang. 2 minggu kemudian, itu saya tidak punya kerjaan waktu itu. 2 minggu kemudian, beliau telepon saya. Akhi, antum di mana? Gitu. Saya lagi Jakarta. Bagaimana Kang? Kalau nanti pulang ke Salatiga, mampir ya ke rumah. Ada apa nih? Saya tanya begitu. Dia jawab, dia curhat. Saya itu dapat uang dari bikin film, dapat uang dari ini, nulis buku. Tapi saya nggak bisa bisnis, saya itu pengen punya bisnis. Saya punya niat mau bikin restoran. Mau nggak antum yang kelola? Nanti saya modalin. Hasilnya kita bagi 2, 50-50. Masya Allah. Ketika dengar itu, saya langsung dalam hati, Masya Allah, ini rambutannya mulai bekerja. Mulai berefek gitu. Efeknya mulai ada ini. Jadi akhirnya saya dapat mudah kayak begitu. Jadi datang ke orang itu pertama kali saya datang ke Kang Habib, saya pulang. Dia mikir, ketika saya pulang, saya keluar dari rumah, saya nggak mikir nanti dapat apa, saya dipikirin. Kita punya bagian masing-masing. Ikhtiar kita ada, Allah punya kuasa ada. Maka setelah saya pulang, saya naik motor, saya lihat dia di depan rumah itu masih bingung. Mungkin dia mikir, kok ada orang kayak gitu? Dia kira saya ke situ mau minta peran, mungkin jadi Aisyah. Aisyah, perempuan. Oh, salah. Bahri. Enggak, saya datang orang, saya minta sama Allah. Saya tembak orang, saya minta sama Allah. Saya datang ke orang, saya minta sama Allah. Itu caranya. Kita tolong, kita kasih makan anak yatim, kita kasih orang miskin, kita minta sama Allah. Jangan pernah berharap sama orang. Udah. Nah, saya melakukan amalan-amalan itu. Saya selalu mencari waktu-waktu yang mustajab misalnya. Contoh, saya mau naik pesawat dari Jakarta ke Makassar hari Jumat. Itu hujan, naik Garuda. Hujan. Lalu karena hujan masih menunggu orang banyak yang naik, itu samping saya bapak-bapak dia sudah tidur duluan, samping saya ibu-ibu ini dia lagi baca, dia kerudungan, dia lagi baca buku. Nah, saya tunggu. Ketika mau naik itu berat udaranya, pesawatnya agak goyang dikit-dikit. Saya ketika goyang dikit langsung saya angkat tangan. Saya langsung berdoa. Lama berdoa saya. Sampai di atas awan sudah tidak hujan lagi, saya amin. Ibu-ibu yang di samping kanan saya langsung nyenggol. Mas, badannya gede tapi penakut. Saya tanya, kenapa Bu? Mas takut ya pesawatnya jatuh? Kok Ibu tahu? Dan tadi Mas berdoanya lama banget, pesawat nggak mungkin jatuh gara-gara turbulens. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh Ibu, tadi saya berdoa itu bukan takut pesawat jatuh. Saya itu berdoa karena kata Rasulullah, barang siapa berdoa di waktu hujan, itu diijabahi. Yang kedua, barang siapa yang berdoa di waktu safar, itu diijabahi. Dan ini hari Jumat. Ya, ini hari Jumat. Ini hari yang kalau kita berdoa di hari ini, insya Allah itu diijabahi. Tiga waktu tadi itu berkumpul jadi satu. Ibarat kita main game itu babak bonus tuh. Itu berkumpul jadi satu. Saya minta banyak hal tadi sama Allah karena saya punya banyak masalah, saya punya banyak keinginan, saya punya banyak hajat. Dan saya yakin Allah pasti kabulkan karena Allah yang menjanjikan. Ini namanya berkah ini, waktu berkah. Ada waktu-waktu yang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab. Nah, ini waktu yang mustajab, ini berkah, keberkahan di sini. Maka saya berdoa, saya minta sama Allah banyak hal yang saya pengen dapatkan dan saya punya masalah biar selesai. Lalu saya tanya balik ke dia, Ibu udah punya masalah? Terus dia diam aja. Langsung dia lihat keluar. Dia tanya, ini masih hujan gak ya? Saya
Saya bilang kita sudah di atas awan, hujannya di bawah. Tapi ini masih safar. Ibu berdoa enggak apa-apa. Saya pura-pura tidur lihat ke sana. Biar dia enggak malu. Saya lihatin dia lagi berdoa. Jadi yang kayak begini, Bapak dan Ibu semuanya, keberkahan dalam hidup, dalam bekerja itu penting sekali. Maka kalau kita ingin bekerja mendapatkan hasil yang banyak,